wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yusra Wijaya. Kami dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjawab bagaimana cara membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dari akad dan legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal karena hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum demikian seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Sedangkan dalam bank konvensional, transaksi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank mencakup yang halal dan haram, serta diperbolehkannya transaksi short sale dalam pasar modal. Nama saya Lisnawati, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dari struktur organisasi? Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional terbagi menjadi dua. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan yang kedua, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang akan kita bahas yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas sebagai operasional bank dan produk-produk yang agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dan yang kedua, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Tetapi juga diwaspadai adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah. Dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung bagi lembaga dan organisasi keislaman di tanah air menganggap dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat nasional membawahi seluruh lembaga keuangan yang termaksud di dalamnya adalah lembaga syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membedakan perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional. Yang membedakan investasi syariah dan investasi konvensional itu terletak pada prosesnya. Kalau investasi syariah itu tidak mengandung unsur riba atau bunga, melainkan sistem bagi hasil. Sedangkan investasi di bank konvensional itu mengandung unsur riba. Nah, hal inilah yang membedakan investasi syariah dan investasi di bank konvensional. Saya akan menjawab tentang bagaimana cara kita membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dari prinsip operasional. Caranya yaitu, pertama, bank syariah tentu saja menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Maksudnya yaitu dijalankan berdasarkan prinsip keuangan yang dilakukan dalam agama Islam. Sedangkan bank konvensional merupakan
merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Maksudnya yaitu berdiri sendiri, bank yang berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut pada bank syariah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada hubungan nasabah. 1. Pada bank konvensional, hubungan dengan nasabah biasanya sebatas kreditur dan debitur, orang yang memberikan kredit dan yang diberi pinjaman. Sementara pada bank syariah, nasabah ialah mitra kerja yang memiliki kedudukan setara. Lembaga penyelesaian sengketa. 1. Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah. 2. Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga atau non-litigasi, seperti lembaga pengaduan nasabah dan mediasi. 3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi, seperti arbitrase atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. B. Peradilan agama atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di sini saya akan membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dari penyelesaian sengketa. Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah di pengadilan agama. Lembaga yang mengatur hukum berdasar prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Sekian dan terima kasih.